Betul ini. Ya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pujian dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita bisa bertatap layar melalui media Zoom sehingga silaturahmi pengajian sebagaimana kita pada masa-masa yang lalu bisa berjalan secara lancar. Atas segala nikmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, termasuk juga keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan generasi-generasi muslim yang ada di sekitar kita. Semoga nikmat ini bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita menjadi hari pengajian malam seton, ajang untuk silaturahmi, baik itu terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah maupun berbagai macam hal yang bisa kita perbincangkan di sini, termasuk adalah kita tholabul ilmi, belajar bersama-sama dengan narasumber hari ini adalah Kiai Haji Sarwati Ahmad dari Prancis Mantoro. Semoga nanti apa yang beliau akan sampaikan, insya Allah temanya Al-Quran untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Ini luar biasa sekali, tema ini sangat menyentuh kepada kita yang masih hidup, bukan untuk orang yang mati, sehingga nanti apa uraian beliau, mari kita sambut dan kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai media kita belajar. Kemudian nanti setelah Pak Sarwati menyampaikan materinya, ada informasi dari pimpinan daerah Muhammadiyah Wonogiri ataupun yang terkait dengan berbagai informasi perserikatan. Yang berikutnya adalah pertanyaan atau diskusi, temanya bebas, baik itu tema yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Sarwati Ahmad maupun persoalan-persoalan keagamaan yang lain, karena di sini forumnya adalah terbuka untuk siapa saja untuk urun rembuk dan memberikan informasi baik itu yang terkait dengan ubudiyah, amaliyah maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk menyingkat waktu karena sudah pukul 20:03, mari kita awali silaturahmi dan pengajian rutin malam seton pimpinan daerah Muhammadiyah Wonogiri. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini pintu rahmah, maghfirah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita akan terbuka pikiran dan hati kita untuk memperbaiki amal-amal yang berikutnya. Selanjutnya, waktu kami aturkan kepada yang mulia Bapak Kiai Haji Sarwati Ahmad. Monggo Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan. Pak Menteri Pragelem. Yang menghormati Ini ben pimpinan daerah kucing Kabupaten Wonogiri beserta seluruh jajarannya, ngomong kelihatan yang saya hormati Ketua Majelis ini. Takfir, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri, Yai Haji Dr. Salihuddin, Iki piye? yang kami hormati Ini dua peserta Zoomia pada malam ini, insya Allah semuanya nanti Allah Subhanahu gila. Benar. melaksanakan tugas apa yang telah diberikan atau ditugas pada pribadi saya untuk Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri. Insya Allah semampu mungkin akan saya sampaikan dan akan saya laksanakan. Yang selanjutnya di dalam kami menyampaikan nanti mohon kepada semua saja untuk memberikan kelengkapan, memberikan kesempurnaan ataupun memberikan kritikan serta sanggahan apabila memang harus disanggah karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Bapak dan Ibu sekalian, ibunya ada enggak ini? Belum ada ini. Bapak-bapak sekalian peserta Zoomia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang kami sampaikan di atas, maka yang pertama marilah kita memahami lagi pengertian daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah atau kalamullah yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dari Lauhil Mahfudz dalam sekali waktu pada malam bulan Ramadan. Sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Qadar ayat 1. Kita sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau malam ketetapan, kalau kita terjemahkan, adalah suatu malam yang penting yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tercantum di dalam surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang
diriwayatkan oleh muttafaq alaih yang berbunyi taharu Lailatul Qadar fil asri awakhiri min Ramadan. Taharu Lailatul Qadri fil asri awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian bagaimana hubungannya dengan terjadinya nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan? Saya sampaikan di sini. Kemudian diturunkan dari langit dunia, jadi setelah dari Lauhil Mahfuz sekaligus seluruh Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia, dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan konteks yang terjadi pada saat itu selama sekitar kurang lebih 23 tahun. Di mana wahyu pertama yang diterima oleh Nabi SAW tersebut di dalam surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu pertama yang diterima atau diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian di dalam sejarah Islam turunnya wahyu pertama itu terjadi pada malam tanggal 17 Ramadan yang akhirnya kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Dari dua pengertian masalah turunnya Al-Quran ini tidak terjadi perbedaan atau tidak terjadi pertentangan. Yang mana yang Lailatul Qadar, yang mana yang 17 Ramadan. Uraiannya seperti itu. Sehingga kedua-duanya bisa nyambung karena memang terpisah sendiri-sendiri dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dan dari langit dunia secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW diawali pada tanggal malam 17 Ramadan. Pada waktu beliau sedang berkhulwat di Gua Hira, kita hafal semuanya itu. Ini pengertian daripada Al-Quran. Yang kedua, kalau Al-Quran itu adalah firman Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tentu mempunyai tujuan dan tentu mempunyai manfaat. Perlu kita sampaikan di sini fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam itu besar sekali fungsinya, yaitu merupakan sumber petunjuk dalam beragama dan membimbing dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Di antaranya tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Beberapa waktu yang lalu telah diuraikan oleh Pak Kiai Haji Aliudin di dalam menerangkan tafsir
surat Al-Baqarah atau awal surat Al-Baqarah. Juga tercantum di dalam maknanya, kami yakin Bapak semuanya sudah hafal. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, bahwa kitab Al-Quran itu adalah tidak ada keraguan bahwa di dalamnya itu berisi petunjuk untuk orang-orang yang takwa. Di sini diterangkan Alkitab. Di dalam tafsir At-Tabari juga diterangkan bahwa adanya juga disebut Alkitab karena itu harus ditulis. Maka Rasulullah setiap menerima wahyu juga memerintahkan kepada sahabatnya untuk menulis ayat tersebut. Walaupun cara menulisnya belum sekarang ini, mungkin masih ada di pelepah kurma, mungkin masih ada di tulang-tulang hewan, atau mungkin ada di kulit-kulit hewan dan lain sebagainya. Maka dinamakan Alkitab. Ini uraiannya, Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya pada bulan Ramadan itulah di dalamnya diturunkan Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan dan penjelasan atau keterangan mana yang menjadi petunjuk dari petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang batil dan yang hak, yang baik dengan yang jelek. Jadi fungsi Al-Quran yang pertama pada ayat 2 surat Al-Baqarah, bahwa di situ sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Yang kedua kalinya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu berisi petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas yang menjelaskan tentang petunjuk dan sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Dengan pengertian daripada dua ayat tersebut, dari fungsi Al-Quran, maka dari itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim dan mukmin untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi berpikir dan bertindak. Membaca Al-Quran adalah langkah pertama di dalam berinteraksi dengannya, yaitu dengan Al-Quran itu tadi. Jadi karena Al-Quran merupakan suatu sumber hukum di dalam agama Islam yang penuh dengan petunjuk, maka otomatis kita ini wajib untuk selalu berinteraksi dengannya. Dengan bermacam-macam tingkatan. Untuk yang awal-awal, yaitu kita belajar membacanya. Atau kita membaca Al-Quran itu, walaupun belum mengetahui maknanya, tapi belajar membacanya. Yang sekarang insya Allah dengan metode dan alat yang lebih canggih lagi. Berbeda dengan zaman kecil kita dahulu, bagi yang sebaya dengan saya, bahwa untuk membaca Al-Quran itu pertama kudu hafal huruf hijaiyah, alif, ba, ta sampai dengan ya. Kalau sudah hafal itu, baru menghafalkan harokat-harokatnya, fathah, dhammah, kasrah, sukun, dan lain sebagainya. Sehingga dulu itu memang lebih lama. Karena memang situasi dan kondisinya belum maju seperti sekarang ini. Kalau sudah hafal huruf hijaiyah,
kemudian hafal harokatnya. Contohnya alif fathah A, ba fathah ba, ta fathah ta, a ba ta, ba dhamma hu, kaf dhamma ku, fu. Ini zaman dahulu seperti itu. Bahkan ada cerita ini, kejadian betul atau tidaknya kurang tahu. Seorang istri belajar membaca Al-Quran baru dari awal, yaitu dengan ejaan itu tadi. Suaminya pulang dari masjid, mendengar istrinya mulai mengeja huruf-huruf hijaiyah untuk memasuki membaca Al-Quran, maka suami tersebut bangga sekali. Begitu suaminya masuk ke rumah, yang diijah itu aneh. Mim fathah ma, ta fathah ta, mim dhammah mu. Jadi bagaimana tulisan itu? Matamu. Suaminya heran dan kaget. Kenapa kamu malah memata-matakan saya? Nah ini gimana nih? Kan saya baru belajar membaca huruf hijaiyah ini. Kalau ada mim fathah bagaimana bunyinya ma, kalau tak fathah ta, kalau mim dhammah mu, bunyinya gimana? Matamu lah, kamu juga memata-matakan saya. Ini suatu kelakar, apa benar terjadi, tapi pernah kami mendapatkan cerita seperti itu. Jadi yang pertama untuk berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan membaca. Membaca Al-Quran adalah langkah pertama dalam berinteraksi dengannya, yang diantara keutamaan daripada membaca Al-Quran tersebut besar sekali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis dari Sahih Muslim, riwayat dari Abu Umamah, bahwa Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang artinya dari Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya Al-Quran yang dibaca itu tadi akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat sebagai penolong bagi yang ini pertama. Kemudian yang kedua kalinya dalam Shahihain dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil karimil baroroh. Waladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa antihi sakun lahu ajron, yang berarti orang yang mahir membaca Al-Quran atau orang yang mahir di dalam Al-Quran itu, maka besok di alam akhirat akan bersama-sama dengan para nabi dan para orang-orang yang suci di dalam surga. Dan orang yang membaca Al-Quran masih istilahnya terbata-bata. Kalau orang Jawa mengatakan masih pelekak-peleku, dan keluh lidahnya atau berat untuk mengucapkan, maka orang yang membaca Al-Quran masih seperti itu akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama karena keikhlasannya, kerajinannya baca Al-Quran. Yang kedua kali, walaupun masih pelekak-pelekuk, tetapi tetap untuk berusaha supaya lebih lancar lagi. Ini baru hikmah atau baru
manfaat daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Namun sayangnya sering sekali umat Islam itu banyak yang istilahnya tidak memperhatikan terhadap Al-Quran itu sendiri dan jarang untuk membacanya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lainnya yang tidak mungkin disampaikan di sini. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua ialah mentadaburi, yaitu menghayati, memahami, merenungkan maknanya. Langkah berikutnya setelah tahu maknanya, maka berusaha untuk mengamalkannya, dan berikutnya setelah menjadi orang yang mahir itu tadi, maka agar supaya Al-Quran itu didakwahkannya atau mengajarkannya. Rasulullah bersabda juga, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah bahwa di sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah banyak para generasi Al-Quran yang takut Al-Quran. Walaupun baru beberapa juz, tetapi insya Allah nanti akan jauh melebihi yang sudah tua-tua seperti ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Allah juga berfirman di dalam surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Yang artinya ini adalah sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan barokah, supaya kamu menghayati ayat-ayatnya, mentadaburi ayat-ayatnya, menghayati ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Dan ini hikmah daripada membaca Al-Quran. Dahulu para sahabat berlomba-lomba melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Sehingga mereka pun menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang bahagia di dunia sampai dengan di akhirat. Namun, berbeda dengan keadaan kaum muslimin di masa ini. Banyak yang meninggalkan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran hanya dibaca untuk orang-orang yang sudah mati. Dan diutamakan pada surat-surat tertentu. Antara lain surat Yasin, Al-Fatihah. Dilakukan pada malam-malam setelah jenazah dikubur. Tanggapannya menyimpang jauh. Apabila ditanya atau diingatkan. Bagaimana tanggapannya yang menyimpang jauh? Baca Al-Quran kok tidak boleh? Mendoakan itu kan baik, masa juga enggak boleh. Mereka mendasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Iqra'u Yasin ngala mautakum. Yang artinya, bacakanlah surat Yasin pada orang-orang mati di antara kamu sekalian. Ibnu Qatan setelah melalui penelitian dengan cermat dan teliti, ternyata mutarib, guntang. Mauquf, tidak sampai sanadnya kepada Nabi SAW, dan majhul matanya, kandungan matanya tidak
atau kandungan maknanya tidak diketahui oleh para ahli hadis dan tidak sahih. Bila diarahkan untuk mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka, dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, maka mereka mengatakan cukup dengan mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh atau dilaksanakan oleh para nenek moyang mereka. Tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum atau wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kurang lebih apabila dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka berkata, tidak, kami cukup mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh orang-orang tua kami atau nenek moyang kami. Juga tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat 104. Intinya sama. Wa idza qila lahum. Intinya sama, mereka itu menjawab bahwa mereka melaksanakan bila diajak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Rasulullah, mereka menjawab bahwa mereka itu cukup memilih mengikuti ajaran orang tuanya. Sehingga sumber hukumnya sudah berpindah, tidak pada Quran dan hadis, tetapi berpindah kepada amalan yang telah diamalkan oleh orang tua mereka atau nenek moyang mereka. Dengan alasan yang lebih dalam lagi, bahwa alasan mereka itu adalah memegang adat. Karena adat itu dapat dijadikan hukum dengan kaidah al-adatu muhakamah. Satu pertanyaan, adat yang bagaimana yang dapat dijadikan hukum? Kalau adat itu bertentangan dengan syara, otomatis tidak mungkin dijadikan hukum. Satu contoh, tawaf itu merupakan satu amalan atau adat yang biasa dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Jadi setelah Ka'bah jadi, mereka meyakini bahwa itu adalah untuk istilahnya itu untuk tawaf. Namun tawaf mereka itu kan berbeda. Adat mereka, di mana mereka meletakkan patung-patung mereka, setiap golongan, setiap kaum mempunyai patung yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Kemudian mereka mengelilingi Ka'bah, mereka membuat sesajen atau membuat makanan-makanan yang disajikan kepada patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka atau sebagai perantara untuk mendekat kepada Tuhan. Dalam surat Jumat dikatakan bahwa mereka tidak menyembah patung-patung itu, tetapi patung-patung dianggap sebagai atau dijadikan sebagai perantara untuk mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Demikian di dalam surat Az-Zumar. Jadi mereka tetap mengelilingi Ka'bah, tetap tawaf, namun dengan cara yang seperti itu. Ini saya pernah mendapatkan pengajian di sebelah barat Temanggung di Batur, Wonosobo. Kami pernah ada di sana 1 minggu. Ada kajian dari pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten berikan kajian bahwa di dalam mereka melakukan tawaf seperti itu, kalau kita menjalankan tawaf kan mempunyai istilahnya bacaan-bacaan tertentu. Mempunyai bacaan-bacaan tertentu yang kita baca selama kita melaksanakan tawaf. Namun bacaan yang disajikan oleh mereka, syarat-syaratnya harus dilaksanakan. Jadi bacaan yang dibaca oleh mereka, kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Jawa dan kita syairkan, berarti begini.
ketok, sing ra ketok kudu ketok, yen wis ketok kena didelok nanging ora kena didemok. Syarat mereka melihat Ka'bah, apa itu melihat Ka'bah atau istilahnya tawaf itu tadi, mereka itu harus satu persatu, satu lembar demi satu lembar pakaiannya harus dilepaskan. Sehingga yang tidak tampak di dalam badannya harus tampak tanpa ditutup oleh pakaian itu. Namun dengan syarat, mereka hanya boleh melihat tapi tidak boleh menjamah. Jadi sing ora ketok kudu ketok, nek wis ketok kena didelok ning ora kena didemok. Apakah adat seperti ini harus kita lestarikan? Kalau memang itu dikatakan adat itu dapat menjadi hukum, maka adat yang baik bisa kita lestarikan dan kita ubah. Ini apabila mereka diajak untuk kembali kepada tuntunan yang telah disampaikan oleh Allah pada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kondisi seperti ini adalah kondisi yang diprihatinkan oleh Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang dikeluhkan oleh Rasulullah di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Waqala Rasulu ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Yang artinya berkata Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang tidak mendapatkan perhatian atau sesuatu yang diabaikan atau tidak dipedulikan. Padahal fungsi Al-Quran banyak sekali sebagaimana contoh yang kami sampaikan di atas. Kenapa hal seperti itu terjadi? Karena kurang atau bahkan tidak mentadaburi Al-Quran. Maka hati mereka tidak akan bisa menerima kebenaran sebagaimana firman Allah yang tercantum di dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Yang artinya tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah di dalam hati mereka atau pada hati mereka itu terkunci. Ini sebab-sebabnya orang tidak mau menghayati daripada Al-Quran. Mungkin hatinya terkunci atau mungkin kalau menghayati Al-Quran kemudian untuk diamalkan sebagaimana fungsi Al-Quran yang kami sampaikan di atas, mereka akan keberatan kalau meninggalkan adat-adat yang telah dilaksanakan oleh para nenek moyangnya. Hal ini sampai sekarang masih banyak terjadi. Bapak-bapak dan saudara sekalian peserta Zoomia yang kami hormati, Allah menurunkan Al-Quran tidak lain adalah untuk orang yang masih hidup, agar mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yasin ayat 69-70. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma alamnahu syi'ra wa ma yang bagilah. In huwa illa dzikru wa Qur'an mubin. Liyundira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Yang artinya, dan tidaklah Allah itu mengajarkan syair dan tidak pantas untuknya. Sesungguhnya dia adalah peringatan, yaitu Quran yang jelas. Atau peringatan yang jelas yaitu Al-Quran. Fungsinya untuk apa? Liyunziru mangkana khaya. Untuk memberikan peringatan atau pengajaran
kepada siapa saja yang hidup. Wa yahiqul qawlu 'alal kafirin, dan untuk menetapkan ketentuan atas orang-orang yang kafir. Jadi bukan diturunkan untuk orang mati, karena orang yang sudah mati itu telah terputus amalnya. Tidak mungkin mampu membaca Al-Quran, apalagi mengamalkannya, dan tidak akan dapat menerima kiriman pahala. Tersebut di dalam hadis riwayat Muslim. Idza mata ibnu adama ing qata a'maluhu ila min talatin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awalatin sholihin yad'ulah. Yang artinya kurang lebih apabila anak cucu Adam, termasuk kita sekalian ini, telah mati, putuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Sedekah jariyah, insya Allah di dalam organisasi kita senantiasa menggalakkan kegiatan sedekah jariyah ini melewati istilahnya lazismu, baik di tingkat cabang sampai dengan tingkat pusat. Itu termasuk di dalamnya adalah sedekah jariyah. Atau ilmu yang dimanfaatkan, yaitu ilmu yang diberikan didakwahkan pada orang lain, termasuk mendakwahkan Al-Quran itu tadi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang Terputus-putus, Pak Yai. Suaranya terputus-putus. Ya, Dikomentari dulu Pak Juli. Nih. ya, terpental Pak Sarwati ya, karena jaringan agak low ya, bandwidth-nya atau sinyalnya ya. Terima kasih sekali. Mungkin sambil menunggu Pak Kiai Haji Sarwati nyambung kembali, tadi sudah disampaikan beberapa hal yang terkait dengan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran sebagai pegangan dan tuntunan manusia yang hidup, sebagaimana riwayat-riwayat yang sudah disampaikan oleh Pak Sarwati tadi. Monggo Pak Sarwati masuk kembali. Tadi terpental Pak. Monggo Pak, dilanjut. Jadi apabila anak cucu Adam termasuk kita ini telah mati, tak akan terputus amalnya kecuali pada waktu hidup mempunyai atau melaksanakan 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Alhamdulillah di dalam organisasi kita senantiasa menggalakkan melewati lazismunya. Ini perlu kita kembangkan, baik di tingkat cabang sampai dengan di tingkat pusat. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan. Di dalam satu hadis diterangkan man dalla ala khairin atau ala khairin falahu ajrun mislu fa'ali. Siapa yang mengajarkan atau memberikan petunjuk
kepada suatu kebaikan, maka orang yang memberi petunjuk itu akan mendapatkan pahala apabila yang diberi petunjuk itu mengamalkannya. Hingga kalau kita misalnya memberi petunjuk pada 10 orang, 10 orang itu mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan, walaupun sudah meninggal, akan mendapatkan pahala atau manfaat apa yang dilakukan oleh 10 orang itu tadi. Ini atas usaha kita. Atau anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh ini adalah anak soleh yang dari hasil arahan atau didikan kedua orang tuanya. Bukan anak soleh yang jadi sendiri. Kita manusia biasa. Nabi Ibrahim itu kurang apa? Tapi ayahnya kan kafir. Walaupun Nabi Ibrahim soleh dan berjanji akan doakannya, maka akhirnya setelah mengetahui bahwa anaknya, bahwa ayahnya adalah orang yang kafir, menjadi musuh Allah, maka akhirnya Nabi Ibrahim hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Al-Quran ini kita manfaatkan. Kita berusaha untuk istilahnya membumikan Al-Quran ini supaya Al-Quran ini menjadi bacaan rutin, menjadi bahan belajar rutin setiap harinya. Ini akan memberikan kecerahan kepada hati kita sendiri-sendiri, akan membimbing kita kepada jalan yang lurus. Demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati atau Bapak-Bapak sekalian peserta Yumiyah, kami yakin bahwa banyak kekurangan-kekurangannya yang tidak mungkin dapat saya sampaikan semua di sini. Mohon untuk disempurnakan, ditambah, diperbaiki apabila kurang baik. Ada lebihnya kurang dan kurangnya minta maaf. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kiai Sarwati Ahmad yang telah menyampaikan Al-Quran sebagai atau Al-Quran untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Sangat jelas sekali bahwa dari sumber-sumber yang telah disampaikan beliau bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang yang hidup, adapun orang yang mati atau yang sudah meninggal itu sebagaimana riwayat yang telah disampaikan adalah tergantung dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Sementara Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai nasihat kepada orang-orang yang masih hidup, karena orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa beramal lagi, yang ada adalah menunggu hisab pada waktunya. Demikian, monggo para jamaah yang mau bertanya atau menambahkan, barangkali menemukan beberapa sumber yang terkait dengan materi kita atau pertanyaan yang lain, dipersilahkan. Untuk sebelum pertanyaan, dipersilahkan kepada Bapak Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonogiri, barangkali ada informasi yang perlu disampaikan melalui media Zoom ini di pengajian malam Seton. Kami persilahkan, monggo, ada Bapak Rosyad atau Pak Ketua, monggo. Pak Kusman. Ada, Pak Kusman ada. Tadi ada, tapi sedang mengikuti pengajian atau rapat yang lain. Monggo dari pimpinan daerah, mungkin ada yang mewakili. Pak Rosyad, monggo, Pak.
Kok Tidak ada. Nggih. Kalau Mualim. tidak ada, Digawe Tugas anak ojo mungkin. tidak ada. Pak Tugiman. Mosok kayak Pak Mualim. dimut Pak Tugiman. Monggo silakan buka mic-nya masing-masing. Bisa untuk menyampaikan. Pak Tugiman tidur gue. Monggo Pak Mualim. Pak Joko. Monggo Pak Joko, monggo Pak. Badhe wonten. Aduh gimana ki? Namung mirengaken mawon kula. Ora oleh. Ora oleh ngrungokke malah ora melu no. Piye? Monggo para jamaah ingkang Zoom kok bukan radio. Zoom kok timbal balik. monggo mungkin dari cabang atau dari yang lain. Pak Joko nggih saged, Pak Tugiman monggo Pak. Perjalanan Pak Ali niki. Oh, perjalanan nggih. Mugi-mugi lancar sambil menyimak. Nggih. Monggo Pak Tugiman, kalau Amin. ada pertanyaan. Sementara dereng tat. Ya, kalau ada riwayat dari Muslim itu menyebutkan Sambutanipun Pak Ali kemawon. Iki Pak Joko cek ning mobil ke. Nggih Pak, niki wonten perjalanan. Oke, selamat. Jadi monggo. Sambutanipun Pak Ali kemawon. Gue pun wau awal jenengan belum masuk tadi. Dan mesti alasan Pak Ali. Saya tidak Arab. Pak Joko ki. Ini tidak sambutan, tak nambah. Oke. Oke. Nah, gitu loh. Bukan ketok gayeng. Anu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Haji Mas. Kalau menyebutkan tadi Quran sebagai petunjuk, tapi ternyata tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran itu tidak mendapatkan. Ini tambahan saja. Jadi tergantung bagaimana keinginan niat orang itu petunjuk apa tidak. Sebab ini membaca Al-Quran kalau hanya akan mencari untuk berarti tidak baik, yang penting kan niatnya tadi, maka ini akan menjadi tersesat. Terputus-putus. Orang niatnya saja ketika membaca atau mempelajari Al-Quran, ketika tidak niatnya tidak baik, justru tidak mendapat petunjuk, tetapi malah mendapat. Ini karena kita menuju pada Taubah, jadi surat ayat 124, 125. Tidak saya baca ayatnya ya, saya buka ini. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik itu berkata, siapa yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Surat Al-Quran maksudnya. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya sedang mereka gembira. 25 itu ternyata amal ladzina fi qulubihim maradun rijsan ila rijsi wa ma tuwahum kafirun.
Dan apapun orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, maka dengan surat Quran itu di samping kekafiran yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir. Quran itu memang petunjuk bagi orang yang ingin meyakini punya niatan baik. Jadi menjadi penambah keimanan orang yang memang orang-orang itu berniat mempelajari dengan baik, menjaga keimanan. Tapi bisa saja menjadi itu justru semakin menjadi kafir dan ternyata di sana itu ada beberapa kata kunci. Ketika seseorang itu mempelajari Al-Quran yang ternyata justru jauh dari petunjuk, ini disebabkan karena kesombongannya. Dia merasa pintar sehingga berlaku sewenang-wenang memahami Al-Quran, justru paling mempunyai otoritas. Ada barang biasa kita buang malah laku banget. Menyelewengkan. Yang kedua, karena memang di dalam hatinya ada penyakit yang disebut dengan kezaliman dan keserakahan. Serakah itu menyebabkan orang mengambil ayat Al-Quran itu sesuai kepentingan pribadinya. Jika penting, dipakai, diambil, tapi kalau tidak dipakai. Nah, ini berarti orang ini justru mempelajari Al-Quran, membaca dengan niatan baik, justru tidak mendapat petunjuk dan jauh daripada petunjuk itu dan menjadi sesat. Ini kalau kita baca sekali lagi di dalam surat Taubah 124, 125. Nah, ini barangkali hanya sekedar tambahan, barangkali bisa dipakai begitu. Kurangnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Rosad menambahkan dari penjelasan ayat At-Taubah 124 sampai 125 yang tentang bagaimana hati orang yang beriman dan hati orang yang kafir ketika menghadapi ataupun mempelajari, mengkaji Al-Quran. Ada yang lain? Monggo menambahkan, nanti di akhir Pak Kiai Sarwati untuk menambahkan kembali. Monggo langsung aja Pak Kiai Sarwati. Terima kasih atas tambahan dari Pak Haji Rosad. Memang demikianlah fungsi Al-Quran sebagai juga hampir sama intinya sebagai yang tercantum dalam surat Muhammad ayat 24 itu. Apakah tidak mereka mentadaburi Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran sesuai dengan ketentuan, atau apakah hatinya itu terkunci? Nah, itu kan tergantung seperti yang disampaikan oleh Pak Rosad tadi, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya memang ya tidak untuk mencari ridha Allah, ya kemudian dimanfaatkan sesuai dengan seleranya masing-masing. Berarti kan menyalahgunakan daripada Al-Quran itu sendiri. Terima kasih, semoga sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Satu kami kembalikan, monggo. Monggo para jamaah, ada pertanyaan yang lain atau mau menambahkan? Pak Mu'alim, monggo Pak Kiai Mu'alim. Kurang tampil Pak Mu'alim. Sampun cekap, sampun jam selikur. Kirang semenit. Nek ngaos ditambahi mboten napa-napa. Ya, ada satu riwayat yang menyebutkan dari hadis riwayat Muslim, perumpamaan rumah yang digunakan untuk zikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan untuk zikir, laksana orang hidup
dengan orang yang mati. Iya. Hadis riwayat Muslim. Yusuf gimana tadi, Pak? Nah, ini berarti rumah-rumah kita harus dihidupkan supaya enggak seperti kuburan. Cara menghidupkannya itu bukan dengan musik-musik ataupun dengan lantunan yang lain, tetapi adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran ataupun sekalipun tadi yang disampaikan oleh Pak Yai Sarwadi, meskipun terbata-bata, jadi belajar Al-Quran itu tidak ada batasnya, batas usia, sekalipun pensiun justru semakin tekun, semakin rajin, karena sudah tidak ada lagi kegiatan lain kecuali fokus untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi ngaji, dan ngaji, baca, dan baca terus Al-Quran. Karena banyak sekali, mungkin ketika kita masih muda, belum dapat makna atau belum mendapatkan hidayah ketika membaca Al-Quran ya. Tapi justru kita menemukan mutiara-mutiara, emas-emas, dan bahkan berlian-berlian itu dari bacaan Al-Quran. Maka betul, para peneliti Al-Quran itu biasanya menemukan renungan-renungan itu justru ketika usia ataupun istilahnya kedalaman ataupun pengalaman berinteraksi dengan Al-Quran itu akan menemukan. Bukan ayat yang kita baca berkali-kali itu menjadi kita bosan. Pasti justru sebaliknya, ayat-ayat yang sering kita baca itu justru ada makna lain yang bisa keluar dari apa yang kita baca. Barangkali getaran hati, getaran jiwa kita itulah yang merubah atau yang bisa memberikan makna kepada kita. Sementara kalau kita tidak pernah membaca sama sekali, bahkan mendengarkan, nah ini apakah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayaatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apakah kita itu tersentuh hati kita atau menjadi antusias ya, barangkali bahasa sekarang itu menjadi antusias sekali, menjadi mungkin bisa bulu kuduk kita itu bisa merinding ketika membaca ayat-ayat siksa, ayat-ayat kiamat, tapi begitu ternyuh dan begitu syukurnya ketika kita membaca ayat-ayat nikmat seperti halnya dalam surat Ar-Rahman itu ya. Oke, saya kembalikan dulu. Mungkin Pak Ali mau menyampaikan, Pak Ali. Betul. Ya. Pengalaman berinteraksi dengan Al-Quran. Baru Betul. berapa, Pak Ali? Baru 18 tahun atau berapa, Pak? Usianya sekarang? Apanya? 15. Usianya 15 tahun atau 18 tahun? Waktu apa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Usia mungkin kan kita semakin sepuh, semakin ampuh, kemudian yang muda yang baru berinteraksi dengan Al-Quran tentu akan berbeda-beda pengalamannya. Waktu kita mungkin akan dapat banyak hikmah ya yang bisa kita petik, atau mungkin banyak ayat yang belum bisa kita amalkan itu menjadi renungan kita. Kita kembalikan kepada Pak Sarwadi, monggo Pak. Terima kasih atas tambahan-tambahan baik dari Pak Rosat khususnya dan dari Pak Yuli. Jadi istilahnya satu hadis lagi saya sampaikan bahwasannya nawiru manajilakum bisolati wa tilawatil Quran. Hiasilah, terangilah rumahmu untuk sholat dan membaca Al-Quran. Sholat di sini akan untuk orang laki-laki, sholat wajibnya kan harus di masjid atau musola yang terdekat. Jadi marilah rumah kita ini betul-betul kita hiasi dengan hiasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Quran dan mentadaburinya, kemudian kita bisa mengamalkannya. Satu pengalaman yang saya alami sendiri,
Saya kalau pas terasa rada pusing membaca Al-Quran, alhamdulillah pusing Biar. itu hilang. Iya. Demikian Pak, tanggapan kami. Terima kasih atas motivasinya semuanya. Saya kembalikan pada co-host. Monggo. Oke, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan dan pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah yang sudah disampaikan. Karena waktu kita sudah pukul 21:05, kami kembalikan waktu ini kepada co-host, hostnya host ini, hostnya host. Hostnya host. Ya. Pak Aliuddin kami persilahkan. Mau muncul kayak Pak Tugiman. Oke, sambil menunggu dari Pak Tugiman, monggo. Sampun, boten. Kembalikan Boten, ke Pak Ali. Nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesene nek turu kudu nganggo klambi, ora klamben. Tugiman ya. Nek sumuk Pak. Masuk angin mergo ora klamben niku. Mari ini sudah jam 9 lebih ya. Zoom kita ini tetap kita ramaikan sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari kajian Zoom ini. Dan terus situasinya memang tetap kita harus memungkinkannya hanya untuk kajian lewat Zoom sementara ini. Mari kita akhiri pertemuan kita. Napa niku? Mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.